Teman-teman, pernah kepikiran gak sih sebenarnya Islam itu masuk ke Nusantara dari mana? Dari Arab, India, atau bahkan Cina? Nah, ternyata jawabannya gak sesederhana itu, karena ada beberapa teori yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Nusantara. Dalam sejarah ada 4 teori utama, yaitu teori Gujarat, Arab, Persia, dan Cina. Masing-masing punya ciri, bukti, kelebihan, dan juga kelemahan. Yuk kita bahas satu persatu. Teori pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 melalui para pedagang. Ciri utamanya adalah penyebaran lewat jalur perdagangan terutama di wilayah pesisir. Buktinya ada batu nisan Sultan Malik al-Saleh di Samudra Pasai yang mirip dengan batu nisan di Gujarat. Kelebihan teori ini adalah adanya bukti nyata berupa peninggalan sejarah. Tetapi kelemahannya, teori ini dianggap terlalu lambat karena Islam diduga sudah masuk lebih awal dari abad ke-13. Selanjutnya, teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab sejak abad ke-7 atau ke-8. Ciri khasnya adalah ajaran Islam di Nusantara yang mirip dengan tradisi Arab, serta penyebarannya melalui pedagang dan dakwah. Kelebihan teori ini adalah waktunya lebih masuk akal karena sesuai dengan perkembangan awal Islam. Namun kelemahannya, bukti fisiknya masih terbatas dan tidak sebanyak teori Gujarat. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk dari Persia atau Iran. Ciri utamanya adalah adanya pengaruh budaya seperti tradisi tabuik di Sumatera Barat yang mirip dengan perayaan di Persia, serta adanya ajaran tasawuf atau sufisme. Kelebihannya, teori ini didukung oleh bukti budaya yang masih ada sampai sekarang. Tapi kelemahannya, pengaruhnya tidak terlalu luas dan hanya terlihat di daerah tertentu. Terakhir, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk melalui Muslim dari Cina. Ciri khasnya adalah adanya komunitas Muslim Cina dan pengaruh budaya Cina pada beberapa bangunan masjid. Selain itu, ada tokoh terkenal yaitu Laksamana Zheng-he yang pernah datang ke Nusantara. Kelebihan teori ini adalah adanya bukti sejarah, pelayaran, dan pengaruh budaya. Namun kelemahannya, teori ini tidak dianggap sebagai sumber utama penyebaran Islam. Jadi, dari keempat teori tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui berbagai jalur, bukan hanya satu sumber saja. Semua teori ini saling melengkapi dan menunjukkan bahwa penyebaran Islam terjadi secara damai dan bertahap.